Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solih dan Solihah? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan selalu semangat untuk belajar. Baiklah, pada hari ini kita memasuki tema 8, subtema 1, pembelajaran 3. Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata seni, dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, namun penduduk yang tinggal di pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Nah, ayo kita pelajari lebih lanjut ya. Lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Nah, simak penjelasannya berikut ini. Pertama, penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Kedua, penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Selanjutnya, penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa, pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Mata pencaharian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya karena guna mempermudah pekerjaan yang dilakukan serta mendapatkan hasil dan keuntungan yang maksimal. Tidak mungkin penduduk yang bertempat tinggal di daerah pegunungan akan bermata pencaharian sebagai nelayan dan tidak mungkin penduduk yang bertempat tinggal di pesisir pantai akan bermata pencaharian sebagai petani kopi. Maka dari itu, mata pencaharian setiap penduduk tidaklah sama. Penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencaharian yang berbeda sebab kondisi lingkungan antara di perkotaan dan di pedesaan tidak sama. Di daerah pedesaan masih terdapat banyak lahan kosong, iklim yang sehat, serta tanah yang subur, sehingga mayoritas masyarakat yang berada di daerah pedesaan bermata pencaharian sebagai petani. Sedangkan di daerah perkotaan sangat minim lahan kosong, iklim yang banyak tercemar, serta tanah yang kurang subur. Sehingga memaksa mayoritas masyarakat yang berada di daerah perkotaan bermata pencaharian di bidang jasa maupun perniagaan. Selanjutnya, perbedaan petani di daerah dataran rendah dan di daerah dataran tinggi. Yang pertama, pada dataran rendah menanam tanaman yang tahan terhadap paparan suhu tinggi. Yang kedua, pada dataran tinggi menanam tanaman yang sangat membutuhkan suhu ideal. Selanjutnya, petani pada dataran rendah lebih banyak menanam komoditi seperti padi, kelapa, pisang, singkong, dan jagung. Dan pada dataran rendah lebih banyak menanam komoditi seperti kentang, kubis, apel, stroberi, kopi, dan teh. Selain itu, lahan pertanian pada dataran rendah bersifat basah dan hanya bisa hidup dengan bantuan air tawar. Pada pertanian dataran tinggi bersifat kering. Nah, lalu pada dataran rendah biasanya kontur tanahnya datar, dan pada dataran tinggi kontur tanahnya berundak dan miring. Pekerjaan jasa merupakan pekerjaan yang tidak menghasilkan barang, melainkan pekerjaan yang menghasilkan nilai manfaat, serta kemudahan bagi orang lain, organisasi, lembaga, maupun negara. Contoh pekerjaan jasa antara lain seperti driver ojek online, tukang cukur rambut, tukang beca, polisi, ibu rumah tangga, hakim, dan lain sebagainya. Simaklah cerita dongeng berikut ini. Asal mula Bukit Catu. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar. Kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama." Istrinya pun setuju. Kedua suami istri itu pun berharap panen mereka melimpah. Tak lama kemudian harapan mereka terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata lagi kepada istrinya,
Semoga panen kita lebih banyak lagi, kalau bisa 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatkanlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya. Kemudian si istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian, si suami pergi ke sawah. Dalam perjalanan, ia melihat seonggok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali, sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada, gumam si suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya. Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita akan semakin melimpah. Sejak saat itu, si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya, ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun, ada keanehan yang terjadi. Saat pergi ke sawah, onggokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya, setiap istri membuat satu catu nasi, saat itu pula onggokan tanah membesar. Sepasang suami istri itu pun tak menyadarinya. Bahkan, si istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan, onggokan tanah itu berubah menjadi sebuah bukit. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi, onggokan tanah itu pun juga berhenti membesar. Sejak saat itu, onggokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Dalam cerita tersebut terdapat 3 tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh merupakan salah satu unsur pembangun cerita. Tokoh mengembang peristiwa dalam cerita sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, tokoh berfungsi sebagai pembawa pesan atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Nah, terdapat 3 tokoh dalam cerita asal mula Bukit Catu, yaitu suami, istri, dan para warga. Peranan tokoh dalam asal mula Bukit Catu adalah sebagai tokoh-tokoh yang mengembang peristiwa dalam cerita, sehingga cerita dapat terjalin dengan baik. Selain itu, tokoh tersebut berperan sebagai pembawa pesan, amanat, dan nilai moral yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita tersebut kepada pembaca. Amanat dari cerita tersebut adalah kita harus menepati janji, selalu bersyukur, serta tidak boleh sombong dan tidak boleh mengikuti semua kehendak kita sendiri. Nah, selanjutnya terdapat keragaman dalam keluarga yang meliputi jenis kelamin, bentuk rambut, tinggi badan, dan berat badan. Keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik, meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Demikian pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.